Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 14 Mei 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Dr. Gigi Heni Utami. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh melewati hari demi hari. Itu semua karena kasih karunia-Mu kami masih bisa berdiri di tempat ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami datang. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau menjadi penyembah. Kami mau memuji-Mu Tuhan di tempat ini. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Persiapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Hey. Yang bersuka cita mulai berdiri tangan di atas kepalamu. Hey. Yuk sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Yes. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah
you be afraid. Joy comes in the morning. Trouble day don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hand and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. With Jesus I can take it. Amen. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Hallelujah. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Trouble they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hand and say, come on, sing it. I know that I can make it. Yes. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter
Jesus. My life is Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I know you love me. I know. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We come to worship you, Lord. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kami percaya Engkau selalu bersama kami, mengatasi badai hidup. Kau tetap bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Mari bangkitkan imanmu, katakan Kau Tuhan yang setia. Haleluya, Kau Allah, kekuatan kami. Sebab Kau Bapa tidak akan meninggalkan kami. Karena Kau bersama kami. Thank you, Jesus. You are welcome in this place. Yes, Lord. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini, Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, Tuhan, saat ini. Engkau melihat kedalaman hati kami, Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tuhan satu-satunya harapan kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Oh, Ramayana. Ku percaya. Amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Yes, amin. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, amin. Kau bekerja, amin. Ya Rabba, ya Rabba, mendatangkan kebaikan di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, saudara. Ku percaya.
Tuhanku terlebih besar. Kau tidak pernah terlambat Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Kau tidak pernah terlambat Tuhan, menolong kehidupan kami Tuhan. Yes, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih kami memiliki Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang Tuhan sudah berikan kepadaku, untuk aku menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus Engkau yang memberikan roh hikmat dan pewahyuan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga kami dapat menangkap siap isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih buat tim Praise and Worship, sangat memberkati. Puji Tuhan, saya bersyukur semua kemurahan Tuhan. Shalom saudara-saudara di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Iwan dan Ibu Ola yang sudah memberi kesempatan saya pada pagi hari ini untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu, ya, nama saya Heni, profesi saya seorang dokter gigi, saya istri dari seorang suami dan ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan seorang menantu serta oma dari seorang cucu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya karena anugerah Tuhan kita bisa onsite beribadah bersama-sama, ini semua anugerah Tuhan. Kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu, suatu anugerah jika kita bisa melewati masa-masa pandemi
pandemi yang begitu mencekam buat banyak orang ya. Ini suatu anugerah Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan kelima tahun 2023 dan kita bersyukur untuk semuanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, di dalam menjalani kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, studi, pekerjaan, bahkan pelayanan, apapun itu kita menyadari kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya, secara manusia merasa aku enggak mampu. Itu secara manusia seperti itu. Seringkali ini saudara-saudara, di pergantian tahun, banyak gereja, banyak dari kita menyanyikan lagu nadanya seperti ini. Karena saya takut suara saya fals, saudara-saudara. Familiar dengan lagu itu? Ya? Di situ dikatakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Itu. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa lirik dari lagu itu diambil dari mana? Kata-kata itu permintaan Musa kepada Tuhan. Jadi kita semua tahu ya bahwa Tuhan itu meminta Musa, memberi tugas Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itulah tugas Musa yang Tuhan berikan. Mereka harus melewati padang gurun yang tentunya tidak mengenakan dan tidak mudah saudara-saudara. Karena Musa harus membawa 2 juta orang Israel. Ya. Dan kita tahu juga bahwa bangsa Israel itu bangsa yang firman Tuhan sendiri katakan tegar tengkuk, keras kepala, tidak setia, ya, bersungut-sungut, seperti itu. Kemudian juga harus menghadapi orang-orang yang harus, bangsa-bangsa yang harus ditumpas. Ada orang-orang Kanaan, ya, orang Feris, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus. Mereka harus ditumpas seperti itu. Nah, kita akan belajar. Apakah kita masih menyanyikan atau meminta seperti yang Musa minta kepada Tuhan? Kita akan belajar dari kebenaran firman. Mari kita lihat di Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, ini permintaan Musa, kata-kata inilah yang muncul di lagu tersebut. Nah, kita akan lihat Keluaran 33 ayat 12a. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Di sini kita melihat Musa merasa tidak mampu sendiri di dalam melakukan apa yang menjadi tugasnya yang Tuhan berikan, ya, untuk melayani bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian. Musa berharap ada pribadi yang Tuhan utus, ya. Namun kita lihat apa jawab Tuhan ke Musa. Kita lihat di Keluaran 33 ayat 12b. Namun demikianlah engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Saya akan bacakan di versi King James Version-nya, ya. Di King James Version-nya dikatakan, Tuhan menjawab, aku juga engkau mendapat, ya, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat anugerah atau grace di sini.
Ya, jadi kalau di kitab TB dikatakan memakai kata kasih karunia, tapi di King James Version dan beberapa terjemahan yang lain memakai kata grace, yaitu anugerah. Untuk berikutnya saya akan memakai kata anugerah ini, ya, yang berarti grace, bukan memakai kata kasih karunia. Supaya nanti saudara bisa membedakan, ya, supaya nanti saudara mudah menangkap antara anugerah atau grace itu dengan kasih karunia. Nah, permintaan Musa tadi kita lihat. Permintaan Musa, siapa yang akan engkau utus Tuhan? Tuhan tidak menjawab Musa dengan mengatakan, aku akan mengutus seseorang, si A atau si B. Tidak. Poin penting di sini jawaban Tuhan. Ya. Ini kita perlu fokus saudara-saudara ya. Karena akan berhubungan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jawaban Tuhan, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat anugerah di hadapanku. Mungkin saudara berpikir, apa ya hubungannya? Permintaan Musa itu siapa yang Tuhan utus menyertai Musa? Namun jawaban Tuhan, Tuhan mengenal nama dan mendapat anugerah. Nah, di sini kita akan belajar. Apa hubungannya? Seperti itu kan? Kita akan belajar apa sih artinya mengenal nama. Mari kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19 ini firman Tuhan mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nih ya, saya garis bawahi ya. Materai Tuhan itu teguh, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu suatu poin penting saudara. Kata Yunani dari materai itu stempel ya, artinya ada jaminan perlindungan, penyertaan bagi setiap yang menjadi milik Tuhan. Seperti itu. Dari ayat ini kita tahu, oh artinya Tuhan itu mengenal Musa sebagai milik kepunyaan Tuhan. Pasti Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberi anugerah. Nah, maukah saudara-saudara mendapatkan seperti apa yang Musa dapatkan? Apakah itu hanya berlaku untuk Musa saja? Mari kita lihat ayat di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Firman Tuhan mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Coba perhatikan ini saudara-saudara. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yes ya. Yesus sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Ya, ketika saudara lahir baru itu ketika kita percaya, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, seperti yang dikatakan di Roma 10 ayat 9-10, maka ia diselamatkan. Nah, disitulah ketika seseorang lahir baru diselamatkan, di situ ia kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan mengenal setiap dari saya dan saudara. Tuhan mengenal kita. Dan juga pada kita, karena kita kepunyaan Tuhan, sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ada materai, ada di dalam kita. Materai, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah itu saudara sudah dapatkan. Ya, saudara sudah dapatkan seperti apa yang Musa terima. Jadi saudara tidak perlu meminta lagi, itu sudah diberikan kepada kita. Mari kita lihat kembali ke Musa. Ketika Musa tahu bahwa ia diberikan anugerah, ya, tadi kita lihat kita juga sudah mendapat anugerah. Ketika Musa tahu bahwa ia diberikan anugerah, maka Musa berkata kepada Tuhan,
Kita lihat di Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku mendapat anugerah di hadapanmu, beritahu aku kiranya jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku ini tetap mendapat anugerah di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat, Musa itu mengerti dan menyadari betul pentingnya anugerah. Dan anugerah itulah yang ia butuhkan. Sehingga karena Musa menyadari itu, sehingga Musa itu tidak mau kehilangan itu. Ya, Musa mau anugerah itu tidak berhenti di situ. Musa mau anugerah itu tetap terus. Ya. Dia menginginkan terus mendapatkan anugerah itu. Nah, jika kita tadi melihat di pihak Tuhan sudah terlebih dahulu mengenal Musa dan memberikan anugerah, sudah diberikan ya. Musa ini meminta untuk anugerah itu enggak cukup sampai di situ, tapi terus mendapatkannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Musa benar-benar mengerti. Musa mendapat suatu pewahyuan bahwa sekarang dari pihak manusia, dari pihak Musa, untuk Musa mengenal Tuhan agar terus mendapat anugerah itu. Nah, jadi poin penting di sini, ada hubungan antara kita mengenal Tuhan dan mendapatkan anugerah. Mari kita lihat, saudara-saudara, hubungannya apa? Hubungan antara mengenal Tuhan dan anugerah. Kita bisa lihat di 2 Petrus 1 ayat 2. Saya akan membacakan dalam versi King James Version. Ya, di situ dikatakan, anugerah dan damai sejahtera melimpahi, bermultiplikasi melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Anugerah damai sejahtera melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dari ayat ini kita bisa menangkap dan bisa mengerti. Ya, sejalan dengan semakin kita mengenal Tuhan. Ya, yang pertama tadi kan Tuhan mengenal kita. Ya, namun sejalan semakin kita mengenal Tuhan, maka anugerah itu dapat berlipat kali, bermultiplikasi. Ternyata anugerah itu tidak statis, saudara-saudara. Dan ayat ini mengkonfirmasi bahwa ada hubungan erat antara kita mengenal Tuhan dan kita mendapat anugerah. Ternyata ketika itu Musa sudah mendapat pewahyuan seperti ini. Oleh karena itu Musa meminta Tuhan untuk memberitahukan jalannya Tuhan. Bagaimana Tuhan? Jalan Tuhan itu seperti apa? Supaya Musa itu bisa mengenal Tuhan. Sehingga dapat terus mendapatkan anugerah itu. Ya. Keinginan itu tidak hanya datang dari pihak Musa. Namun Tuhan itu memang memiliki keinginan, kehendak untuk Musa, untuk tidak hanya Musa tapi saudara semua itu dapat mengenal Tuhan. Supaya saudara dapat terus mendapat anugerah, bahkan anugerah itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, kita akan melihat apa sih jalan yang Tuhan berikan supaya kita menerima itu semua. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya garis bawahi,
mendapat hidup yang kekal. Ingat ya, saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus, sudah lahir baru, saudara milik kepunyaan Tuhan, ya. Sudah dibayar lunas dan saudara mendapat hidup yang kekal. Masalahnya nih saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen ini yang nggak tahu hidup yang kekal itu seperti apa. Karena masih menganggap bahwa hidup kekal itu ya nanti di surga. Kehidupan setelah kematian itulah kehidupan kekal. Itulah yang menjadi masalah. Mereka menganggap seperti itu. Maka kita perlu menyamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup yang kekal itu? Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata persepsi banyak orang Kristen sekalipun tentang hidup yang kekal ini berbeda dengan apa yang Tuhan katakan definisi tentang hidup yang kekal itu. Jadi di sini kita bisa mengerti hidup yang kekal itu mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Ya, tidak dikatakan kehidupan sesudah kematian. Kekal ya memang betul nantinya kehidupan kekal itu, tapi yang di sini yang firman Tuhan katakan kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan itu nggak nunggu nanti di surga. Bukan nanti kehidupan setelah kematian, tapi sekarang sejak saudara lahir baru sudah mendapatkan itu hidup yang kekal. Ya, jadi hidup yang kekal itu mengenal Allah. Ini berbicara tentang hubungan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terputus hubungan itu dengan Allah. Dan inilah yang Tuhan berikan, Tuhan kasih jalan yang seperti yang Musa minta dengan mengutus Yesus. Sehingga kita bisa melalui, ya, kita memiliki hubungan kembali, kita bisa mengenal Tuhan. Itulah jalan yang Musa minta supaya Musa bisa mengenal Tuhan. Karena ini inisiatif dari Tuhan sendiri. Ya, luar biasa saudara-saudara. Sejalan dengan semakin kita mengenal Tuhan, jadi posisi kita itu sudah di dalam posisi kita itu mengenal Tuhan. Sudah ada hubungan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa itu terputus. Tidak ada hubungan. Ya. Jadi ingat ayat yang sebelumnya tadi, sejalan semakin kita mengenal Tuhan, maka anugerah itu berlimpah-limpah. Ya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan, kita semakin belajar kita mengenal Tuhan. Karena kita sudah dalam posisi, di dalam kita mengenal Tuhan, sudah ada hubungan. Dan kita perlu lagi lebih mengenal lagi Tuhan. Ya, lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Nah, mari kita lihat, kita kembali ke Musa lagi. Setelah Tuhan memberikan anugerah kepada Musa, kemudian Tuhan berkata kepada Musa di Keluaran 33 ayat 14. Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata dalam anugerah itulah Tuhan sendiri yang membimbing dan memberikan ketentraman. Ya. Di sini kita bisa mengerti, Tuhan tidak bilang mengutus si A, si B atau siapapun, tapi Tuhan sendiri yang menyertai, yang memberikan ketentraman. Kalau kita pelajari lebih detail lagi tentang apa arti ketentraman, itu berbicara tentang rest di dalam apa yang Tuhan sudah janjikan. Kita mempercayai, kita sudah dalam posisi, ya posisi kita milik kepunyaan Tuhan, kita berada di dalam janjinya Tuhan. Ya, itu semua Tuhan sudah sediakan. Kita akan lihat, kita menerima itu bahkan lebih dari apa yang Musa terima, saudara-saudara. Kita akan lihat di 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, ini luar biasa. Kita sudah dibawa ke dalam pengenalan akan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan dan roh kita, roh saya dan roh saudara, firman Tuhan katakan, sudah menjadi satu dengan roh Tuhan. Melebur menjadi satu. Wow, itu powerful saudara-saudara. Jika Tuhan membimbing Musa masih dalam tiang awan dan tiang api, itu di luar tubuh Musa. Namun anugerah Tuhan di dalam ikatan perjanjian baru akan kematian dan penebusan, ya, kematian kebangkitan Yesus dari antara orang mati, roh Allah itu menyatu dengan rohnya kita. Ya, jadi di dalam saya, di dalam setiap saudara ada roh Allah. Diam di dalam saudara. Roh Kudus gak keluar masuk saudara. Ya, Roh Kudus sudah menyatu, melebur. Dia pasti menyertai saudara, pasti membimbing saudara. Dan firman Tuhan juga katakan, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Masalahnya tidak semua orang mengetahui. Apakah kita mengetahui selama ini hal itu? Kemudian ketika setelah kita mengetahui, apakah kita mau mempercayainya? Apakah kita mau mendengar dan mengikuti setiap bimbingannya, setiap pimpinannya, pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kita? Itu yang harus menjadi perenungan bagi kita semua. Tadi saya di awal saya mengatakan saya akan memakai kata anugerah untuk kata grace, bukan memakai kata kasih karunia, ya. Nah, supaya saudara bisa membedakan. Jadi saya memakai kata anugerah dalam bahasa Inggrisnya itu grace, dalam bahasa Yunaninya dari kata charis. Nah, anugerah ini adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang berkenan mengasihi kita. Kebaikan Tuhan yang memberikan kepada kita hal-hal yang semestinya itu kita tidak layak menerimanya, namun diberikan. Itulah anugerah, itu sifatnya Tuhan. Nah, hasil dari anugerah itu, hasil dari grace atau charis itu adalah kasih karunia. Ya. Hasil dari anugerah itu adalah kasih karunia. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu karisma. Dan sering digunakan dalam keseharian dengan kata karunia. Seperti itu. Dan karunia itu ada dalam bentuk yang berbagai macam. Ya. Jadi karunia itu ada berbagai macam karunia-karunia roh. Nah, seperti itu saudara-saudara. Ketika saudara mendengar tentang karunia, saudara bisa menangkap, bisa tahu, bisa membedakan. Oh, karunia-karunia roh itu hasil dari anugerah, dari seperti itu. Jadi enggak bingung ya, kasih karunia, tapi karunia ini yang mana? Nah, di situ. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 4. Firman Tuhan katakan, ada rupa-rupa karunia, ya, atau karisma. Sama dengan spiritual gift, tetapi satu roh. Itu. Ya, satu roh dari Roh Kudus. Itu ada berbagai rupa-rupa karunia. Jadi dari sini kita bisa mengerti anugerah itu sumber karunia-karunia. Anugerah itu sumber dari spiritual gift. Ya, sumber dari karisma. Hal itulah yang memampukan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Terlebih lagi sekarang saudara-saudara. Ya, setelah kita belajar dari tadi yang ayat-ayat kita pelajari, terlebih lagi sekarang. Tuhan yang memampukan saudara-saudara semua melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Nah, disitulah pentingnya anugerah. Berbicara tentang anugerah, ini jangan rancu dengan talenta. Ya, jadi karunia dalam talenta itu sama-sama pemberian Tuhan, saudara.
namun ada perbedaannya. Talenta itu bakat yang diwariskan, yang diturunkan dari orang tua secara genetik. Nah, dan semua orang memiliki talenta, baik orang yang belum percaya Tuhan Yesus, belum lahir baru, maupun orang yang sudah percaya, yang sudah lahir baru. Itu memiliki talenta. Dan talenta itu bisa dikembangkan. Ya. Misalkan, kalau dulunya orang itu memiliki tahu, talentanya melukis. Ketika tahu talentanya melukisnya cuma sekedar begitu. Nah, kemudian dia bisa belajar, berlatih, sehingga hasil lukisannya makin bagus, makin berkembang, bisa dipelajari. Itu talenta, saudara-saudara. Namun beda dengan karunia. Karunia itu diterima dari Tuhan, hanya diberikan kepada mereka yang sudah lahir baru, yang sudah mempercayai Yesus. Ya, itu baru diberikan. Dan karunia itu tidak diturunkan dari orang tua, tidak. Dan ketika karunia itu diberikan, karunia itu sudah sempurna, sudah mature. Jadi enggak bisa disempurnakan lebih lagi, enggak. Tuhan beri sudah sempurna, tidak dapat dikembangkan lagi. Yang dikembangkan itu di dalam melayankan karunia-Nya tersebut supaya lebih efektif, itu yang dapat dikembangkan. Tapi karunia-Nya sendiri sudah matang itu, sudah sempurna seperti itu. Mari kita lihat di Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itulah kita. Kita sekarang berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itulah habitat kita. Itulah yang dinamakan kerajaan yang tidak tergoncangkan seperti yang Ibrani katakan di Ibrani 12 ayat 28. Mari kita baca. Saya akan bacakan di versi King James Version. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memiliki anugerah, yang dengan anugerah itu kita dapat melayani Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi di sini kita tahu, kita semua yang sudah lahir baru, percaya Tuhan Yesus, berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, itu habitat kita, dan kita memiliki anugerah. Dari anugerah itu yang sudah kita punyai, di situ kita memiliki karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan ke dalam setiap saudara. Wow, ya. Jadi artinya saudara-saudara semua memiliki karunia. Tinggal kita mengetahui enggak, menyadari hal itu tidak. Bahwa Tuhan sudah memberikan karunia di dalam setiap kita. Untuk apa sih karunia-karunia itu? Kita bisa lihat di 1 Petrus 4 ayat 10. Saya akan bacakan versi King James Version. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia atau karisma atau spiritual gift yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari anugerah, dari grace-nya Allah. Ya. Jadi kita itu tidak bisa hidup menyendiri, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita harus terlibat di dalam kehidupan sosial, karena kita memang manusia sosial. Ya. Kita harus berhubungan dengan orang-orang, karena disitulah ladang kita. Ya. Tempat kita melayani tidak terbatas di dalam batas 4 tembok gereja. Ya. Disitulah Tuhan memberikan karunia untuk setiap saudara dengan tujuan. Ya, firman Tuhan jelas, melayani. Melayani ini tidak harus jadi pendeta. Ya. Di mana Tuhan tempatkan saudara, disitulah mimbar saudara, tempat pelayanan saudara. Pelayanan ini sesuatu yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Yang kita lakukan bersama-sama Tuhan, juga bekerja dengan teman-teman yang sesama anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang lain. Ya.
Seperti itu. Jadi bukan hanya tugas orang yang memiliki jabatan organisasi gereja, pendeta muda atau PDP, tidak. Ya, tapi semua itu harus terlibat di dalam melayani. Jadi semua orang-orang percaya, tidak ada yang berpangku tangan. Tidak bisa menyendiri hanya sebagai penonton, ya. Tidak, jangan jadi penonton, saudara-saudara. Bisa katakan teman sebelah, jangan jadi penonton. Ya, jangan jadi penonton, namun terlibat di dalam melayani. Tidak harus dengan sebagai full time di dalam ministry, tidak, ya. Ketika saudara terlibat di dalam melayani, maka karunia itu baru akan mengalir keluar. Kalau tidak terlibat di dalam melayani, tidak bertindak, saudara nggak tahu apa karunianya. Seperti itu. Jadi saudara harus terlibat di dalam melayani, nanti saudara akan tahu karunia-karunia itu akan muncul. Ya. Dan ketika saudara melayani juga jangan merasa, wah aku nggak memiliki pengurapan. Jangan berpikir seperti itu. Ingat, Roh Kudus ada di dalam setiap saudara. Mari kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pengurapan pun sudah ada di dalam saudara. Karena pengurapan itu sumbernya dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ada di dalam saudara, menyatu dengan roh saudara. Betapa saudara lihat, wow luar biasa. Itu firman Tuhan yang katakan, bukan saya saudara. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan mengajar hal itu benar dan tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Jadi dari sini saya tekankan garis bawahi. Tetap ada pengurapan yang telah saudara-saudara terima daripadanya. Ya. Pengurapan itu ada di dalam setiap saudara. Jadi saudara nggak ada alasan, aku nggak memiliki pengurapan. Artinya apa kalau saudara berpikir seperti itu? Saudara tidak mengakui ada hal yang luar biasa di dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus. Mari kita baca di 1 Petrus 4 ayat 11. Saya akan baca di versi NLT. Apakah kamu memiliki karunia berbicara? Maka berbicaralah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui kamu. Apakah kamu memiliki karunia menolong orang lain? Lakukan itu dengan segenap kekuatan dan energi yang disediakan Allah. Maka segala sesuatu yang kamu lakukan akan membawa kemuliaan bagi Allah melalui Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Amin. Dari ayat ini kita bisa tahu, bisa mengerti karunia berbicara. Ya. Jadi masing-masing dari saudara mungkin mengenal diri saudara sendiri. Wih, aku ini fasih dalam berbicara. Nah, firman Tuhan, karunia berbicara itu Tuhan akan berikan untuk saudara berbicara, menyampaikan pesan Tuhan melalui saudara. Ya. Jadi bukan untuk bergosip atau membicarakan hal-hal yang negatif. Ya, lewat karunia berbicara. Dan juga di sini dikatakan karunia menolong orang lain. Jika saudara melakukan pelayanan seperti hospitality, jadi keserimpet bahasa. Itu hospitality itu saudara, itu suatu karunia, saudara bisa melayani di situ, gitu. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa iya, aku memiliki karunia. Tidak ada alasan yang bisa mengatakan aku tidak memiliki karunia. Dan di sini juga dikatakan ada kekuatan, energi yang disediakan Allah. Wow, luar biasa. Ya, karena Roh Allah itu dinamis. Ya, dari kata dinamit itu suatu kayak
kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatan itu, energinya Tuhan itu ada di dalam saudara. Yang memampukan saudara. Itu hal yang wow kok kita lihat ini. Ya. Jadi seperti saya kasih contoh, saya profesi saya dokter gigi. Saya memiliki talenta melukis. Saya suka melukis, saudara. Dan ketika saya mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya terlibat di dalam melayani. Saya tahu karunia saya mengajar. Seperti itu. Jadi itulah salah satu contoh seperti itu. Ya, di marketplace saya bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman. Dimanapun saya berada, saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan sudah memberikan semua kepada setiap kita karunia-karunia tersebut. Bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari satu karunia, saudara-saudara. Ya. Dari sini kita belajar betapa luar biasanya. Kita itu jangan membanding-bandingkan saudara dengan orang lain. Saudara masing-masing itu unik di hadapan Tuhan. Ya. Jadi seperti kalau saudara memiliki anak lebih dari satu. Itu nggak bisa satu anak ini disamakan, nggak bisa dianggap oh ini lebih dari yang satu. Enggak. Masing-masing tuh saudara sayang-sayang semua. Karena mereka tidak bisa digantikan. Ya, anak pertama tidak bisa digantikan dengan anak kedua, ketiga atau sebaliknya. Mereka khusus masing-masing. Begitu pula kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara semua berharga. Dan begitulah saudara harus melihat siapa saudara di dalam Tuhan. Sebagaimana saudara melihat diri saudara, itu saudara harus melihat bagaimana Tuhan memandang saudara, itulah yang saudara harus lihat. Jadi di sini kita bisa melihat, di sini kita belajar, kita tahu bahwa anugerah itu sudah ada di dalam saudara. Ya, saudara memiliki karunia-karunia. Saudara memiliki karunia-karunia lepas dari apapun latar belakang saudara. Lepas dari apapun secara kekayaan, secara materi, atau kepandian hal-hal yang jasmani, lepas dari itu semua. Di hadapan saudara, di hadapan Tuhan, saudara itu berharga. Saudara milik kepunyaan Tuhan. Bapak mengenal saudara. Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara diberikan anugerah dan saudara memiliki karunia-karunia. Nah, mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Ya, semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu sifat Tuhan, kasih-Nya Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Tuhan betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Nah, itulah saudara harus menyelami seperti itu. Sehingga saudara mengenal Tuhan, anugerah itu akan semakin berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, mari kita bekerja sama dengan Tuhan sebagai rekan sekerjanya Tuhan untuk kita melayani. Kita satu tubuh Kristus, saling melengkapi satu yang lain dengan yang lainnya. Untuk bergandengan tangan, kita tidak bisa sendiri. Kalau untuk kita bersama-sama menjangkau hal lebih luas, mari kita bergandeng tangan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari saudara renungkan setiap firman yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Jadi saudara perlu merenungkan firman ini tidak hanya ketika sekarang ini saudara berada di gereja. Seperti halnya dengan makan, kita perlu mengunyah makanan tersebut supaya bermanfaat buat tubuh kita. Begitu pula kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak hanya mendengar pagi hari ini saja dan kemudian saudara tinggalkan itu semua.
keluar dari tempat ini, saudara perlu merenungkan kembali ayat-ayat firman Tuhan ini. Sehingga saudara bisa mengunyah. Saudara tidak hanya mendengar secara telinga jasmani saja. Namun saudara dapat menerima pewahyuan dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saudara menerima pewahyuan dari setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, maka firman Tuhan itu akan berbuah di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami memiliki Bapak yang baik. Bapak yang mengenal setiap kami. Dan kami mau Tuhan, untuk kami semakin mengenal Engkau lewat kebenaran firman. Dan aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam setiap kami. Dan kami mau menjadi rekan sekerjamu Tuhan. Untuk kami melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Dan kami memiliki kuasa. Ketika kami menumpangkan tangan terhadap orang sakit itu sembuh. Ketika kami mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, setan itu akan lari. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi rekan sekerjamu. Untuk kami melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Untuk memenangkan banyak orang. Untuk mereka juga mengalami seperti apa yang kami alami. Terima kasih Bapak. Dan setiap apa yang kami lakukan di dalam melayani Engkau, segala pujian, hormat itu hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berhenti berbicara, namun Engkau Roh Kudus, Engkau akan terus berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kembali di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, besar kecil Engkau berkati kami semua. Kami siap memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Saudara, dan selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman.
Kepada tim multimedia kami persilahkan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesia. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kembali kami mengingatkan hari Kamis depan tanggal 18 Mei kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Wijaya. Jamnya sama 10.30, kami mengundang Ibu Bapak untuk kembali hadir di ibadah kami. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat sebelum kita menutup ibadah siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Wow Tuhan. Pakai gereja kami lebih lagi Tuhan, supaya banyak jiwa Tuhan untuk datang beribadah kepadamu di tempat ini Tuhan. Mereka merasakan kasih dan cinta-Mu di sini Bapa, di gereja kami GBI Wow Tuhan. Tuhan, berkati juga gembala kami Tuhan, Pak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan, pakai pelayanan mereka Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan, supaya banyak jiwa juga dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gedung mall ini Tuhan, Kuningan City Mall. Tuhan, berkatilah gedung Kuningan City Mall ini Tuhan, supaya menjadi wadah Tuhan, dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, mulai dari pemimpin kami yang tertinggi, Pak Presiden, wakilnya, dari menteri-menteri, dari pejabat-pejabat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan, roh yang mengasihi dan mencintai Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan, supaya bangsa kami bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shout to the Lord, all the